Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Sehat, prestasi, luar biasa. Saya sangat berharap adik-adik ada dalam keadaan sehat dan tetap diberkati. Adik-adikku, saat ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita melanjutkan pelajarannya, kita akan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adik-adik, kalau waktu lalu kita sudah membahas mengenai teks deskripsi, belajar mendeskripsikan, kita akan melanjutkan dengan bab 2, memahami dan mencipta cerita fantasi. Kalau ada yang sudah mendownload buku sekolah elektronik BSE Bahasa Indonesia, itu ada di halaman 43. Kita akan mulai belajar di halaman 43. Memahami dan mencipta cerita fantasi. Pasti adik-adik sudah pernah mendengar atau menonton televisi cerita-cerita yang disebut dengan cerita fantasi. Ini ada contoh, salah satu contoh yang pasti saya yakin adik-adik sudah tahu. Nah, ini contoh ada cerita Harry Potter. Kalau mau ditanya satu-satu pasti adik-adik sudah tahu. Itu cerita Harry Potter itu bercerita mengenai apa. Harry Potter, kalau misalnya kalau bab yang lalu kita belajar mendeskripsikan, kita bisa deskripsikan kira-kira ceritanya itu model bagaimana. Dia ada sekolah di sekolah sihir dan seterusnya. Tapi kita tidak akan membahas deskripsinya. Di sini saya berharap adik-adik sudah mempunyai gambaran bagaimana itu cerita fantasi. Dan kita akan melanjutkan. Selanjutnya, mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan atau kejadian atau peristiwa, perkembangan kejadian atau peristiwa. Karena cerita fantasi itu merupakan cerita fiksi, artinya cerita yang hanya berasal dari khayalan atau rekaan dari penulis, dia masuk dalam teks narasi. Masuk dalam kelompok teks narasi. Rangkaian peristiwa dalam satu cerita itu disebut dengan alur. Rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Jadi karena dia ada berbuat apa sehingga mengakibatkan kejadiannya apa. Sehingga terjadi apa. Kalau di buku cerita fantasi, di buku teks bahasa Indonesia yang dengan tema bab 2 ini ada berbagai macam contoh cerita fantasi yang ada di dalamnya, yang di dalamnya juga menyangkut hukum sebab akibat. Ada unsur sebab akibatnya. Cerita berkembang dari tahap pengenalan dulu, tokoh-tokohnya, apa, siapa, di mana kejadiannya terjadi, kemudian nantinya di dalamnya ada timbul pertentangan, ada permasalahan di dalamnya, dan kemudian ada penyelesaian. Itu yang merupakan akhir dari cerita. Selanjutnya unsur ceritanya, selanjutnya
Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin terjadi dijadikan mungkin, dijadikan biasa. Itu dijadikan hal yang biasa. Selanjutnya, tokoh dan latar yang diciptakan penulis tidak ada dalam dunia nyata atau biasanya dimodifikasi dari dunia nyata. Tema fantasi biasanya itu adalah magic atau supernatural atau futuristik, kejadian di dunia ke depan, kejadian di masa depan yang kemudian ditarik kembali dan seterusnya. Model-model seperti itu atau ke dunia yang lampau. Selanjutnya, kita akan belajar menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Itu bagian B-nya. Jadi biasanya kalau untuk menceritakan kembali isi cerita fantasi, kita dapat melakukannya dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, urutkan kejadian yang dialami oleh tokoh yang ada pada cerita fantasi. Selanjutnya, kedua, siapa tokoh dan bagaimana watak yang ada pada cerita fantasi. Selanjutnya, pesan apa yang disampaikan pengarang melalui cerita fantasi tersebut. Dan kejadian mana yang mungkin terjadi di dunia nyata dan mana yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Sekarang adik-adik kita simak contoh cerita fantasi berikut dengan judul Berlian 3 Warna. Kalau di buku bahasa Indonesia ada di halaman 56 sampai halaman 58. Contoh Berlian 3 Warna oleh Vanessa Miftahriani, pengarangnya. Jadi ini bercerita mengenai 3 orang anak. Nanti silakan di pause videonya untuk melihat, untuk menulis, atau kalau ada yang ingin menulis, silakan ditulis ceritanya. Nanti videonya di pause. Selanjutnya, ini cerita selanjutnya, mereka bertemu dengan peramal dan seterusnya. Silahkan nanti ini di pause untuk kita, adik-adik silahkan baca, dan bagian akhirnya ini akan dibaca dulu. Kalau boleh ditulis silahkan ditulis. Bagi yang tidak punya buku, yang buku sekolah elektronik, silahkan ditulis. Dan menyangkut dengan cerita ini, Berlian 3 Warna ini, nanti ada tugas. Hijaunya kita masuk dalam tugas. Silahkan adik-adik mencatat tugasnya, menjawab, selanjutnya dikirim di Google Classroom. Pertama, urutkan kejadian yang dialami tokoh yang pada cerita fantasi. Cerita fantasi saat ini adalah cerita Berlian 3 Warna yang sudah kita simak tadi. Selanjutnya, siapa tokoh-tokohnya dan bagaimana watak dari masing-masing tokoh pada cerita tersebut. Jadi watak itu adalah sifat dari masing-masing tokoh. Selanjutnya, pesan apa yang disampaikan atau amanat apa yang disampaikan oleh pengarang lewat cerita tersebut.
Dan yang terakhir, kejadian mana yang mungkin terjadi di dunia nyata dan mana yang tidak mungkin terjadi. Jadi contoh kejadian yang tidak mungkin terjadi, misalnya mereka ke dunia yang lain. Nah, itu tidak mungkin terjadi. Mana yang mungkin? Silakan didata kejadian-kejadian mana. Dan itu adik-adik tulis di buku, dan kemudian hasilnya adik-adik difoto, dan kemudian dikirim di Google Classroom dengan kode masing-masing kelas untuk bahasa Indonesia. Jangan lupa tulis nama juga. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan WA pribadi di nomor WA Bapak Welly Olangan. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat, kita akan tetap terus berdoa semoga pembelajaran kita suatu saat akan kembali lagi normal untuk berkumpul bersama lagi di sekolah, melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Semoga wabah virus ini boleh cepat berlalu. Semoga nanti virusnya bisa cepat ditemukan. Yaitu tetap ada dalam doa. Demikian pembelajaran kita di hari ini. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan WA pribadi di nomor WA Bapak Welly Olangan. Oke, terima kasih.